Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dengan tema Hidup kita dibatasi waktu. Berbicara tentang waktu, kehidupan manusia di muka bumi ini diatur oleh waktu. Bahkan, kita bisa mengatakan bahwa hal yang berharga adalah waktu yang telah berlalu. Artinya, waktu yang berlalu tidak akan pernah terulang kembali. Kehidupan kita yang diatur oleh waktu terbukti, mulai dari bangun pagi sampai malam tiba. Dari pagi kita melakukan aktivitas dan sampai malam kita kembali melakukan istirahat. Dan itu terus berputar setiap hari dengan waktu yang sama, namun hari, minggu, bulan, dan tahun yang berbeda. Mari kita melihat perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ini membicarakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Dikatakan dalam ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini ketika kita mengetahui bahwa hidup kita ini dibatasi oleh waktu? Yang pertama, siap sedia. Terdapat dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita diciptakan Tuhan secara berpasangan. Sangat jelas sekali Alkitab mencatat bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu mencabut yang ditanam. Kata siap sedia ini mengajarkan kita untuk siap menghadapi yang terbaik dari Tuhan. Bahkan, hal yang tidak baik yang kita terima, kita juga harus siap. Saudara yang terkasih, sebelum menjalani tahun 2022 ini lebih jauh, mari kita merenungkan kehidupan yang telah kita lewati. Ketika dunia mengalami pandemi secara global, kehidupan kita di zaman pandemi sangat terasa bahwa hidup kita dibatasi oleh waktu. Karena hal tersebut menyebabkan keterbatasan untuk anak mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Bahkan, ada banyak orang tua yang mengeluh karena mengalami kesulitan untuk memberikan bimbingan kepada anaknya saat belajar. Mengapa hal itu terjadi? Tentu saja karena tidak siap. Jadi, saudara yang terkasih, kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Dan semuanya itu ada dalam waktunya Tuhan. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8 ini menggambarkan keseluruhan pengalaman kehidupan manusia, sehingga kita harus siap sedia. Jadi, milikilah waktu kita untuk semakin mendekat bersekutu dengan Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Yang kedua, nikmati hidup hari ini. Terdapat dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Saudara yang terkasih, hidup ini singkat. Di dunia ini kita punya banyak kesempatan. Kesempatan apa saja? Bekerja, melayani, mengasihi, menikmati makanan, dan tentu saja semua itu adalah pemberian Allah. Mungkin dalam bekerja seringkali kita mengalami lelah secara fisik. Ayat 9-10 mengatakan, "Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya." Saudara yang terkasih, adakah waktu kita menikmati kehidupan kita dengan bahagia setiap hari? Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan. Apakah kita punya waktu untuk menikmati hidup kita? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ketika kita bersyukur atas apa yang kita rasakan dalam hidup kita, kita menikmati bahwa semua itu adalah pemberian Allah. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Jadi, di tahun 2022 ini, apapun hidup saudara, nikmati, syukuri, dan jangan lupakan Tuhan,
karena semua itu adalah pemberian Allah. Yang ketiga, semua akan indah pada waktunya. Dalam ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kata-kata indah pada waktunya tentunya sangat sering terucapkan oleh setiap kita. Hal ini menandakan bahwa perkataan tersebut bukanlah perkataan yang asing kita dengar. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir oleh Tuhan. Akan tetapi otak manusia yang kecil tentunya tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Tuhan yang merancangkan bagaimana kehidupan kita. Manusia yang terbatas tidak akan pernah bisa menyelami rencana dan waktu Tuhan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Mungkin selama ini kita merasa ada banyak harapan dari tahun sebelumnya dan doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan masih belum terjawab. Tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Yakini bahwa semua akan indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, mari sepanjang tahun 2022 ini kita terus berjalan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.